Bab 44. Perangkap mematikan. Haha, jangan terburu-buru, Nyonya Cecil. Mari kita bicara tentang bisnis dulu. Saya tidak berpikir Anda akan memiliki masalah dengan itu. Pria itu berbicara perlahan sekali lagi. Baiklah, setelah Cecil mengucapkan dua kata ini, wajahnya berubah dan berkata kepada Kamandanu, buka kopernya dan biarkan dia melihat. Kamandanu melihat wajah Cecil berubah dan segera tahu bahwa dia telah menemukan orang-orang yang bersembunyi di samping, meskipun dia tidak tahu bagaimana dia tahu. Tetapi karena dia tahu, itu berarti dia punya rencana. Namun, dia tidak tahu apakah dia memperhatikan orang-orang yang bersembunyi di balik pintu atau orang-orang yang bersembunyi di balik layar. Nyonya, aku tahu kamu kuat tapi tidak peduli seberapa kuat kamu. Kamu akan membutuhkan lebih dari 10 detik untuk membuka koper dan memasang pistol di dalamnya, selama 10 detik ini. Aku bisa membunuhmu berkali-kali, karena itu, saya harap kamu tidak menjadi impulsif. Pria itu duduk dan menatap Cecil dengan cemoohan. Kamandanu juga terkejut. Dia tidak tahu dari mana Cecil mendapatkan keberaniannya untuk berurusan dengan pria ini. Itu mirip dengan seekor domba yang masuk ke mulut harimau. Apa artinya Anda memiliki orang-orang dengan senjata berdiri di belakang pintu? Apakah Anda ingin melanggar aturan? Cecil bertanya dengan lancar, seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak relevan dengannya. Tepuk, pria itu bertepuk tangan dan berkata, Nyonya, kamu benar-benar sekuat sebelumnya, tapi sekarang, aturannya tidak terlalu berarti, masuklah. Mendengar suara pria itu, dua orang di pintu masuk dan mengacungkan senjata mereka ke Kamandanu dan Cecil. Namun, Kamandanu tidak menyangka bahwa 4 orang di belakang pria itu tidak akan mengangkat senjata mereka. Kamandanu sekarang menyadari bahwa Cecil hanya menemukan 2 orang di pintu dan tidak melihat 2 orang bersembunyi di balik layar di setiap sisi. Indera batin Kamandanu terkunci pada jari kedua pria. Di pintu, begitu mereka menarik pelatuknya, dia akan mencoba menghindarinya. Dia tidak terlalu yakin apakah dia bisa menghindari peluru sekarang. Dan sebelum tahap ketiga, Kamandanu memperkirakan itu cukup berbahaya. Cecil bertindak seolah-olah dia tidak diarahkan oleh pistol, sebagai gantinya. Dia mengeluarkan pengatur waktu dari sakunya dan berkata perlahan, jika kamu benar-benar ingin melanggar aturan, maka aku tidak keberatan kita semua pergi bersama, memang. Saya punya pistol dalam hal ini, tetapi ada juga bom waktu. Meskipun tidak terlalu kuat tetapi cukup ampuh untuk meratakan villa Anda dan semua yang ada di sini. Saya pikir Anda tidak akan meragukan keku. Atan bom di tangan saya. Haha. Nyonya Cecil. Kamu sangat suka bercanda, bro. Berikan barang itu kepada Nyonya Cecil untuk diperiksa, dan kalian. Kembalikan senjatamu. Apakah kamu tidak tahu bahwa Nyonya Cecil adalah seorang tamu? Kata pria itu sambil membuat orang-orang di pintu mengembalikan senjata mereka. Dia jelas tahu apa yang akan dilaku. Kan Cecil karena bermain dengan bom semudah bermain dengan petasan bagi mereka. Cecil bertindak seolah-olah hal ini tidak terjadi dan baru saja membuka kopernya, ketika semua orang memperhatikan kopernya. Dia sudah menyiapkan pistol dengan gerakan yang kacau, meskipun tidak diatur waktunya. Kamandanu yakin dia tidak lebih dari 10 detik, meskipun hanya beberapa detik. Entah karena khawatir dengan bom yang menimpanya atau karena dia tidak melihat barang yang dibawa Cecil. Wajah pria itu berubah beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia tidak menginstruksikan anak buahnya untuk menembak. Namun, Kamandanu tahu bahwa Cecil pasti tidak memiliki bom karena dia memindainya dengan indera batinnya sebelumnya. Cecil sudah menyiapkan senapan dan menarik Kamandanu ke samping. Kamandanu tertawa pahit. Ada dirinya sendiri, meskipun dia menghindari meninggalkan punggung mereka kepada orang-orang di pintu. Ini hanya meninggalkan punggung mereka kepada orang-orang yang bersembunyi di balik layar. Tentu saja, pria itu tersenyum di sudut mulutnya dan mengangguk ke pria di sampingnya dengan koper itu. Pria itu membuka koper dan berjalan ke Cecil. Kamandanu telah melihatnya dengan jelas. Itu adalah kasing yang penuh dengan uang, sekitar 1 miliar. Dia mengutuk Cecil karena pelit.
dia mendapatkan 1 miliar. Namun dia hanya memberinya 5 juta untuk pembayaran dan masih membuatnya tunduk di bawah todongan senjata. Namun, Kamandanu juga membuka koper dan mengarahkan koper ke pria itu. Pada saat yang sama, dia mengambil beberapa serpihan kayu dari kursi kayu di sisinya dan membelah menjadi 8 bagian. Dia menembak salah satu dari mereka ke belakang saat serpihan kayu melewati lubang di layar secara akurat ke pria yang bersembunyi di sisi lain. Posisi pria itu bahkan tidak berubah sebelum dia terbunuh. Tidak ada yang melihat gerakannya, serpihan kayu itu dipenuhi dengan tenaga dalam dan ketika mengenai pria itu hanya menembus dahinya dan menghalangi nada suaranya. Bagi mereka yang menginginkan hidupnya, Kamandanu selalu tanpa ampun. Setelah membunuh pria ini, Kamandanu dengan sengaja berjalan ke tengah. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melihat mereka dengan jelas dengan indera batinnya karena jaraknya melihat Kamandanu berjalan ke tengah. Meskipun Cecil tidak mau, dia hanya bisa mengikuti di belakang Kamandanu. Pria pembawa uang berjalan ke koper Kamandanu dan memeriksanya, sementara Cecil juga memegang pistol di satu tangan dan mengambil beberapa tumpukan uang untuk memastikan. Setelah melihat isi kopernya, pria itu mengangguk. Bos tersenyum dan berkata, "Oke, seperti ini." Setelah beberapa kata, dia benar-benar berbalik dan pergi. Indra batin Kamandanu segera memindai bahwa orang lain di dalam layar akan menarik pelatuknya. Dan pada saat yang sama, sisa 7 serpihan di tangan Kamandanu sudah terbang keluar saat dia menarik Cecil ke samping beberapa meter. Kamandanu tidak mengerti mengapa orang-orang ini tidak takut pada bom. Tetapi mungkin saja ketika Cecil membuka kopernya, dia menggunakan beberapa instrumen untuk melihatnya. Cecil ini ceroboh. Tepat ketika pria ini berkata baik-baik saja, Cecil segera menyadari ada yang tidak beres dan akan mengangkat senjatanya dan menembak. Tetapi pada saat ini, dia ditarik oleh Kamandanu. Cecil, yang tidak mengerti mengapa Kamandanu menariknya menjauh pada saat yang berbahaya ini, segera bereaksi setelah dia mendengar beberapa suara tembakan yang jelas. Dia bahkan tidak berpikir dan mengangkat senjatanya untuk membalas. Namun, dia menyadari bahwa selain bos, tidak ada orang lain yang bisa berdiri. Apa ini? Melihat bahwa kedua pria di pintu serta 4 di belakang bos semuanya berdarah dari dahi mereka, Cecil segera mengerti apa yang terjadi. Orang-orang ini dibunuh oleh Kamandanu. Pikiran pertama Cecil adalah bahwa Kamandanu jelas bukan orang normal. Dia benar-benar berhasil membuatnya menghindari tembakan senjata sambil membunuh setidaknya 7 orang dalam waktu yang singkat, jika Kamandanu tidak menariknya ke samping. Dia yakin dia hanya bisa membunuh 6 dari mereka sebelum dia ditembak. Namun, dia pasti tidak akan bisa menghindari peluru dari orang di balik layar. Tuhan, siapa dia? Dan bagaimana dia sekuat ini? Cecil segera menemukan noda darah di layar dengan heran. Saat itu, tembakan senjata juga terdengar dari sana. Cecil segera menyadari bahwa ada seseorang di dalam, dan orang ini dibunuh oleh Kamandanu. Berpikir bahwa ada layar lain di sisi lain, Cecil juga melihat ke atas, seperti yang diharapkan. Ada juga darah yang menetes dari sana. Segera, Cecil berkeringat dingin di punggungnya. Jika bukan Kamandanu, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Ada 2 orang tersembunyi yang menodongkan senjata ke arahnya dan dia bahkan tidak menyadarinya. Tidak heran dia merasa hatinya agak dingin ketika dia ada. Tang ke sini, jadi ini adalah alasannya. Jadi bagaimana jika dia bisa menyeret beberapa orang sampai mati bersamanya? Ada suara langkah kaki yang sudah didengar oleh Kamandanu saat dia bersiap untuk membunuh dengan lebih banyak serpihan kayu. Tetapi Cecil sudah mengangkat senjatanya dan mengakhiri pertempuran dalam 2 tembakan. Kamandanu mengangguk pada dirinya sendiri. Cecil pasti tidak bisa mendengar langkah kaki seperti dia. Tapi dia bisa melihat seseorang mendekat yang berarti dia berpengalaman. Bos memandang Cecil dengan tak percaya. Dan wajahnya menjadi lebih pucat. Dia tahu bahwa Cecil kuat jadi dia membuat jebakan mematikan ini. Namun, dia malah kehilangan semua anak buahnya. Kalau saja dia tahu bahwa bomnya palsu sebelumnya,
dia bisa membunuhnya sebelumnya. Bajingan, kamu tidak ingin membunuhku hanya dengan 1 miliar kan? Anda ingin menyimpan informasi itu untuk diri Anda sendiri. Wajah Cecil segera menjadi buruk dan mengangkat senjatanya, memaksanya ke arah pria itu. Bab 45. Siapa yang akan kesal? Apakah ada gunanya mencoba membunuhku? Apakah kamu tidak tahu bahwa seluruh dunia akan segera tahu tentang ini, idiot? Cecil mencibir pada pria ini. Nyonya, tenanglah, Cecil. Bukan aku yang ingin membunuhmu. Itu, namun, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan siapa itu sebelum dia melepaskan tembakan. Aku tidak perlu tahu. Wajah Cecil kembali normal saat dia dengan dingin membunuh pria itu dengan 1 tembakan. Sementara itu, Kamandanu bertanya-tanya apakah Cecil akan menanyakan dari mana asalnya. Tetapi bahkan jika dia melakukannya, Kamandanu tidak akan mengatakan apapun padanya. Dia baru saja datang ke sini untuk 5 juta yang dia janjikan. Namun, dia tidak akan berpikir bahwa mendapatkan uang kecil ini akan sangat sulit jika dia tidak berhati-hati. Dia mungkin sudah mati di sini setelah beberapa saat. Meskipun dia tidak mengharapkan Cecil untuk bertanya lagi. Sebaliknya, dia hanya berkata kepada Kamandanu, "Ayo pergi. 2 yang baru saja saya bunuh mungkin adalah penjaga pintu. Jadi sekarang, mungkin tidak ada orang yang tersisa. Saya akan meledakkan bom untuk meledakkan tempat ini." Mendengar kata-katanya, Kamandanu bertanya-tanya di mana bom itu. Tetapi bahkan sebelum dia sempat bertanya, Cecil telah melepaskan serangkaian bom dari pinggangnya, yang mengejutkan Kamandanu. Dia benar-benar membawa bom, namun itu digantung di pinggangnya, jadi ini berarti ancaman bom waktu sebelumnya adalah nyata. Wanita ini benar-benar maniak. Jika dia meledakkan bom lebih awal, bukankah aku akan? Meskipun Kamandanu tidak menyukainya, dia tidak banyak bicara. Dia telah mengalami cukup banyak situasi berbahaya dan tidak peduli dengan situasi lain. 20 menit setelah mobil mulai melaju, ledakan mengejutkan bisa terdengar dari jauh. Kemana kamu akan pergi sekarang? Cecil membuka pertanyaan. Setelah kejadian ini Kamandanu tidak lagi ingin tinggal di Banyuwangi lagi. Takutnya akan ada banyak masalah yang akan mengganggu kultivasinya. Saya akan pergi ke Jawa Barat, Kamandanu menjawab. Jika kamu berencana pergi ke Jawa Barat, mengapa kamu tidak pergi ke sana dengan pesawat? Cecil duduk diam untuk waktu yang lama sebelum bertanya. Dia sudah tahu bahwa Kamandanu bukan orang biasa yang menjelaskan mengapa dia begitu tenang. Sejak awal terlepas dari semua yang terjadi, Cecil sangat berterima kasih pada Kamandanu. Jika bukan karena Kamandanu hari ini, dia akan mati bersama dengan orang-orang itu. Tidak mungkin dia bisa bertahan dalam situasi itu. Dia tidak takut mati, tetapi jika dia mati, dia tidak akan bisa menggunakan uang itu seperti yang dia inginkan. Meskipun dia tidak mengatakannya, dia masih sangat berterima kasih kepada Kamandanu. Saya tidak membawa kartu identitas saya, jawab Kamandanu. Namun dia tidak akan berani menggunakan identitasnya bahkan jika dia memilikinya. Dia telah membunuh Heri Laksono dan juga menghilang malam itu. Keluarga Laksono akan mengetahui bahwa dialah pelakunya pada akhirnya. Kamandanu tahu ini sejak lama, jika dia membeli tiket pesawat dengan identitasnya. Ini akan seperti mengirim petunjuk langsung ke keluarga Laksono, dan saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk berbicara dengan alasan yang sama dengan mereka. Setelah terdiam beberapa saat, Cecil berkata, "Terima kasih atas apa yang terjadi kali ini. Tanpamu, aku mungkin akan kehilangan nyawaku di sana. 5 juta yang saya janjikan kepada Anda terlalu sedikit. Tetapi saya juga tidak dapat memberikan uang ini kepada Anda. Ia memiliki kegunaan lain. Anda dapat mengambil koper yang berisi model informasi. Benda itu bernilai banyak uang, dengan kekuatanmu. Kamu seharusnya bisa melindunginya, tapi jangan tanya apa itu. Aku juga tidak tahu banyak. Namun, jika kamu percaya padaku, hanya ada 3 jam sampai kita mencapai Banyuwangi kota. Dan aku dapat membantumu mendapatkan identitas asli di sana." Kamandanu benar-benar tidak tertarik dengan model itu dan sama sekali tidak peduli apakah dia memilikinya atau tidak. Namun,
identitas baru. Itu akan jauh lebih mudah baginya, sekarang. Cecil benar-benar bisa mendapatkannya, tentu saja, dia akan dengan senang hati melakukannya. Dia dengan cepat berkata, "Baiklah, aku akan percaya padamu. Aku benar-benar membutuhkan identitas baru." Adapun pembayaran, Kamandanu puas dengan 5 juta. Dia tidak terlalu peduli tentang uang selama dia punya cukup uang untuk digunakan. Cecil segera memiliki kesan yang baik tentang Kamandanu. Orang ini tidak hanya memiliki kekuatan yang tidak masuk akal, tetapi juga mudah diajak bicara dan tidak terlalu mempertimbangkan uang dengan kekuatannya. Semudah makan dan minum baginya untuk membunuhnya dan merampok segalanya darinya. Tetapi dari awal sampai sekarang, Kamandanu bahkan tidak melihat kopernya sekalipun. Dia bahkan tidak mengeluh tentang hanya dibayar 5 juta. Sementara mempertaruhkan begitu banyak, lebih jauh lagi, Kamandanu bahkan tidak bertanya siapa dia sebenarnya, atau apa yang dia lakukan, atau bahkan kemana dia pergi, seolah-olah dia hanyalah orang asing di pinggir jalan. Ya, mungkin memang begitu, tapi jelas bukan orang biasa. "Apakah kamu punya nomor telepon?" Cecil ingin terhubung dengan Kamandanu. "Tidak, aku suka kedamaian." Kata-kata Kamandanu membuatnya sadar bahwa dia tidak suka mengenal orang lain. Jadi Cecil tidak berbicara lagi. Dia bukan tipe wanita yang mengganggu seseorang. 3 jam kemudian, mobil tiba di Banyuwangi Kota. Kamandanu pergi ke hotel kecil setelah Cecil mengambil foto Kamandanu dan pergi. Dan ketika Cecil kembali pada hari kedua, sudah jam 3 sore, dia benar-benar tidak bohong. Identitas baru Kamandanu sudah selesai. Dia juga dipanggil Danu, namun tempat tinggalnya adalah tempat pedesaan di Banyuwangi. Tapi Kamandanu tidak keberatan. Ada terlalu banyak orang yang juga disebut Danu di dunia ini. Cecil memberi Kamandanu 5 juta serta koper dengan file dan modelnya karena dia berkata dia tidak menggunakan. Hanya lagi, ketika Kamandanu membuka kopernya, dia melihat bahwa barang di dalamnya tidak berat. Jadi dia membuang koper itu dan menemukan kantong plastik untuk memasukkan isinya. Dia memasukkannya ke dalam ranselnya dan mengucapkan selamat tinggal pada Cecil. Malam itu, Kamandanu naik bus menuju Jawa Barat. Setelah tiba di Yogyakarta, Kamandanu tidak terburu-buru untuk bepergian lagi. Bagaimanapun, ini beberapa ratus kilometer dari Surabaya. Bahkan jika keluarga Laksono sudah tahu bahwa dia membunuh Harry, mereka tidak akan dapat menemukannya di sini untuk beberapa waktu. Selain itu, menurut Kamandanu, bahkan jika keluarga Laksono menemukan jalan mereka ke Surabaya dari jalan yang dilalui BMW, mereka masih perlu waktu untuk menyadari bahwa dia telah hilang. Setelah tinggal 1 malam di Jogja, Kamandanu pergi keluar untuk membeli barang-barang keesokan harinya karena dia telah memutuskan untuk membeli 1 set pakaian baru, untuk mencegahnya ditodong oleh pistol lagi. Kamandanu meluangkan waktu untuk pergi ke toko dan membeli paket atau paku logam. Pakunya sangat kecil, dan setiap kotak memiliki beberapa ratus paku. Bagi orang lain, mungkin tidak masuk akal menggunakan paku sebagai proyektil, namun itu lebih dari cukup untuk Kamandanu. Setelah membeli paku, Kamandanu dengan santai berjalan di sekitar pasar dan menyadari bahwa pakaian di sini semuanya mahal. Itu semua toko bermerek untuk Kamandanu. Pakaiannya hanya perlu dipakai dan cocok dengan tubuhnya. Dia tidak peduli merek apa itu, tidak peduli seberapa bagus mereknya. Ditambah lagi, dia tidak punya banyak uang untuk dibelanjakan untuk pakaian. Orang-orang akan memandang rendah orang-orang seperti Kamandanu yang mengenakan pakaian murah ketika mereka pergi ke toko-toko bermerek ini. Namun, dia tidak peduli. Dia baru saja akan meninggalkan toko ketika dia melihat seorang pria berpakaian mewah memasukkan tangannya ke dalam tas kecil di bawah ketiak seorang pria paruh baya. Sementara itu, pria paruh baya ini sedang berbicara di telepon dengan wajah khawatir dan tidak menyadari bahwa dia sedang dirampok. Maling, tas yang ada di bawah ketiak pria itu tampaknya terbuat dari kulit asli. Bagaimana pencuri akan membobolnya? Kamandanu melihat dengan rasa ingin tahu ketika pemuda lain yang berpakaian mewah
Di samping pencuri berjalan ke arah Kamandanu dan berkata dengan suara rendah, "Nak, jika kamu menatap lebih lama lagi, aku akan mencungkil matamu." Mata Kamandanu menjadi dingin saat dia mengangkat kakinya dan memberikan tendangan, menendang pemuda ini tepat di wajahnya.